Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini Part Time Trader. Udah lama ya saya nggak bikin video. Selamat tahun baru dulu buat teman-teman semua, para trader. Gimana tradingnya tahun lalu di 2021? Semoga semua tahun lalu meskipun pasarnya relatif sideways kita tetap bisa dapat untung ya. Di tahun 2022 ini ya kebetulan malam ini saya agak lowong jadi saya bisa bikin video dan kebetulan memang ada beberapa eh, emiten-emiten yang menarik ya yang bisa kita bahas kita analisa kepentingannya. Karena memang di awal tahun ini nggak terlalu banyak sih memang emiten yang issue atau yang ada aksi korporasinya. Jadi memang nggak terlalu banyak dari Desember. Eh, Mudah-mudahan nanti bulan Februari Maret sudah mulai banyak jadi kita bisa analisa lebih banyak emiten. Ya, langsung aja ya teman-teman. Emiten apa yang menarik untuk kita perhatikan. Jadi pertama disclaimer on dulu ya, ini video bukan untuk mengajak membeli atau menjual, tapi ini hanya sekedar sharingnya saya, pendapat pribadi saya, pandangan saya mengenai emiten-emiten yang menarik untuk kita perhatikan. Nggak harus dibeli juga, tapi juga bisa buat pembelajaran kita. Jadi kedepannya kita bisa lihat, oh ternyata kalau misalnya ada aksi korporasi seperti eh, ini bisa ada kemungkinan bahwa harganya bisa turun maupun bisa naik. Oke, kita langsung aja ya. Yang pertama adalah emiten ya multipolar TBK ini multipolar ini kalau di sini MLPL. Ya ini chartnya MLPL kalau kita lihat dia sideways besar ya di sini ya. Sideways besar di sini kalau kita bikin kotak. Nah, kurang lebih dia lagi sideways di sini. Sekarang dekat-dekat support. Jadi kalau secara teknikal, kalau beli sekarang cukup bagus. Nanti jual di dekat resist kalau secara teknikal. Kalau kepentingannya ada apa? Ya, pertama dia ada keterbukaan informasi bahwa dia akan melaksanakan uh, right issue ya, HMETD. Right issue dia sebesar akan menerbitkan 3 miliar saham. Sebenarnya ini baru informasi awal dari red issue, jadi belum ada dikasih tahu apakah eh, pemegang saham utama akan melaksanakan haknya atau siapa pembeli siaga, belum tahu. Tapi dia hanya memberitahu dia akan melakukan right issue, bla bla bla. Perkiraan secara garis besar penggunaan dana ya seperti biasa untuk komisi-komisi, biaya, ongkos, pengeluaran lainnya. Dia sih tidak bilang di sini untuk bayar utang ya. Jadi cukup bagus. Di sini dia taruh ada susunan pemegang sahamnya dan dia bilang juga kalau di keterbukaan informasi red issue ini bahwa akan meminta persetujuan dari RUPSLB tanggal 24 November. Itu sudah lewat ya 1,5 bulan yang lalu. Nah, terus kalau kita lihat di hasil RUPSLB-nya, di sini mereka berhasil melaksanakan rapat dan memberikan persetujuan. Oke, memberikan persetujuan untuk melakukan right issue yang ketujuh, penambahan modal bisa right issue maupun private placement mungkin dulu-dulunya yang ketujuh. Oke, jadi dia akan memberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan untuk melaksanakan right issue ini. Jadi MLPL akan melakukan right issue. Kalau kita lihat di grafiknya MLPL memang sedikit ditahan ya di sini. Kalau kita bandingkan sama MPPA contohnya. MPPA ya MPPA kan turun terus. Nah kebetulan MLPL agak sedikit ditahan ini. Jadi menurut saya mungkin ada kepentingan juga untuk menahan dari grafik MLPL ini. Harganya di sekitar 320-an ini ya. Oke. Yang menarik juga dari red issue MLPL ini adalah nah
ada transfer saham kalau saya bilang. Oke, jadi ada transfer saham dari perusahaan luar negeri Singapura, Clifford Development, sebesar 17% sahamnya atau sebesar 2,5 miliar lembar saham. Ya, ini diambil dari ya dari sini, dari PT Inti Anugrah Pratama yang tadinya yang memang pengendali, melepas 17% sahamnya ke si Clifford. Nah, yang menariknya adalah harga saham yang dilepas oleh Inti, Inti Anugrah Pratama atau pengendalinya ini kepada Clifford itu di harga 400 pada tanggal 20 Desember. Oke, kalau kita lihat di sini 20 Desember itu di sekitar sini. Nah, itu harganya di sekitar 356 sampai 380 yang paling tingginya. Ya, harga di sini dia lepas di 400. Nah, sekarang harganya di 320-an, berarti sudah di bawah harga beli si Clifford. Nah, kenapa sebelum issue ini tiba-tiba ada pembelian dalam jumlah besar? Kalau menurut saya, Clifford ini adalah akan menjadi pembeli siaga nanti di right issue-nya. Akan menjadi pembeli siaga dan juga si Inti Anugrah Pratama kemungkinan tidak akan melaksanakan haknya. Jadi si Clifford ini bisa jadi akan menjadi pemegang saham mayoritas di MLPL. Oke. Apabila dia pembeli siaga, mungkin juga dia akan di harga tebus jauh di atas harga sekarang supaya tidak ditebus sama retail. Nah, supaya tidak ditebus sama retail dan Clifford akan makan semuanya. Dan dia mungkin menjadi pemegang saham mayoritas, apakah jadi pengendali atau tidak saya juga belum tahu, tapi ada kepentingan bahwa Clifford ini entah siapa adalah perusahaan Singapura yang akan masuk di MLPL melalui sekarang pembelian langsung dari pengendali dan juga nanti akan right issue. Sebagai pembeli siaga, harga tebus di atas harga sekarang, jadi dia akan makan jatahnya retail. Nah, bagaimana dengan harga sahamnya sendiri? Menurut saya ada kemungkinan untuk dibawa ke arah resist ini. Tapi kita juga lihat di kapan nanti akan red issue-nya. Kalau memang red issue-nya dia pembeli siaga dan dia makan barang retail, nah ada kemungkinan pasti akan dibawa ke atas. Dia pasti pengen untung dong kalau sudah keluar duit, tapi nggak secepat itu juga. Biasanya kalau pemain-pemain besar seperti ini mereka punya napas cukup panjang. Tuh, jadi jangan buru-buru teman-teman. Tunggu di daerah support dulu. Ya, kita juga napasnya cukup panjang juga. Baru akan naik. Karena contohnya kalau misalnya saya lihat MPPA ini kan baru juga red issue nih. MPPA ini baru juga red issue dan memang ada pemegang saham yang mau keluar si Anderson, tapi memegang red issue kemarin, pembeli siaganya tebus di harga 760 loh. Harga sahamnya sekarang di sini. Jadi ini memang benar-benar harus sabar-sabaran aja. Tapi karena MLPL ini chartnya juga menurut saya masih menarik dan memang Clifford baru masuk, perusahaan yang baru itu baru masuk, ada kemungkinan ya saya sih yakin akan fluktuatif. Ini untuk harga MLPL. Jadi ini bisa kita pantau. Satu MLPL. Kedua, saham kedua ya yang bisa kita pantau adalah ini saya tutup dulu ya MLPL. Oke. Ya, yang kedua adalah ya ini dia. Wahana Interfood Nusantara. Atau kalau kita lihat kodenya adalah cocok. Ya, ini grafiknya dia. Ini kenapa saya bilang menarik? Oke, lihat aja volumenya ada yang spike-spike begini ya. Cukup menarik terus pas dia turun. Volumenya kering. Secara teknikal, dia cukup menarik. Ini saya udah bikinin supportnya di 280. Satu dia menarik adalah pengendalinya berubah. Oke, jadi dia ini ada pengambil alihan oleh MGI ini. MGI ini menjadi pengendali baru karena dia
sebagai pembeli siaga right issue di harga 304. Oke, 304 itu sekitar di sini. Di harga 300-an. Jadi right issue di sini tebus di 304 ya pasti nggak ada yang tebus dong ya. Nah, retail punya right semuanya karena nggak ditebus dimakan semua sama MGI itu di harga 304. Oke, jadi dia pengendali baru dengan modal 304 dari right issue kemarin yang tidak ditembus sama retail-retail. Dia adalah pengendali siaga. Yang menarik juga, nah ini udah kelihatan kalau kita lihat di sini, nah ini 31 Desember. Ya, 31 Desember lihat mahogani global. Ini juga di Singapura nih alamatnya. Menjadi pengendali baru. Oke, 37%. Masyarakat dari yang tadinya 85 jadi 57. Ini jadi menarik lagi kalau menurut saya. Ini jadi menarik lagi cocok. Tadinya sih kalau udah 85% sih menurut saya waduh berat ya. Tapi begitu karena ada pengendali baru dia ambil 37%, ini menarik lagi. Dan kalau kita lihat juga secara weekly, saya mau lihat secara weekly ini hanya mau melihat volumenya mulai ada yang menarik ini. Ada ini dia bekas ride-nya kemarin di awal Desember. Volumenya mulai dijaga ya, mulai besar-besar dan kalau kita lihat bid overnya Coco ini tiba-tiba menjadi liquid. Coba. Nah, ini sini. Nah, ini Coco ya. Nah, liquid sekarang. Tadinya ini ya seginian ini 300 400 ya nggak bisa beli banyak-banyak tapi kalau lihat sekarang ini saham jadi liquid. Oke. Jadi udah ada pengendali baru ya. Nah, pengendali barunya ini menariknya juga lagi di sini adalah dia kan melalui right issue punya 273 juta lembar saham. Ya, ini 273. Akhir tahun masih makan lagi 57 juta lembar saham. Jadi total sekarang 330 juta lembar saham yang dimiliki sama Mahogany ini. Jadi dia udah beli ini di harga 304, dia tambah lagi di harga 298. Jadi 330 juta lembar saham. Oke, jadi anggaplah dia average-nya 300. Kalau kita lihat keterbukaan informasi yang di sini, nah ini 330 juta kan, berdasar sama kan dengan ini. Cuma persentasenya aja yang beda nih, ini 34, ini 37. Tapi ya ini menariknya saham ini cocok bahwa sudah ada pengendali baru masuk dengan harga lebih tinggi dari harga sekarang. Oke, lebih tinggi dari dia punya modal, lebih tinggi dari harga sekarang. Jadi teman-teman ini bisa dipantau, yang penting sabar aja, tunggu kapan ada akumulasi atau dekat-dekat support, boleh dipantau karena ya seperti yang pernah kita bahas sebelum-sebelumnya ya, analisa kepentingan waktu itu ada Wins, ada Jaya, ya cukup lama, tapi begitu naik ya, lumayan kan profitnya. Oke, itu untuk Coco. Terakhir yang saya mau bahas adalah Sampura. Oke, Putra Raja Wali Kencana. Ini sih baru benar-benar baru awal-awal aja ya. Kalau di sini dia memang bilang akan melakukan RUU PSLB di tanggal 27 Januari untuk mengapprove ya private placement. Ini nanti ya tanpa HMETD. Jadi dia mau ada private placement kurang lebih sebesar 10% akan ada investor baru masuk. Sebesar 10% dari total saham melalui private placement. Belum dikasih tahu gimana di sini, tapi yang kita tunggu aja nanti RUU PSBLB-nya. Kalau grafiknya sendiri Pura, kita lihat di sini. Nah, Pura ini kan dia bangun, terus diturunin lagi. Ya kan bobok lama 50 diturunin lagi di sini. Nah, di sini saya lihat dia sudah mulai dijaga nih. Ya, udah mulai dijaga di sini. Biasanya sih
kalau ada investor baru masuk, ya ada sih kemungkinan dia untuk makan di harga 50, tapi ya jarang sekali. Jarang sekali kemungkinan dia akan private placement. Kita berharap sama-sama mungkin di harga seratusan. Jadi Pura ini nggak enak dong kalau misalnya sudah ada investor baru masuk di harga seratusan, harganya tetap di 70 gitu ya. Jadi ya kita lihat aja. Biasanya private placement bisa berturut-turut, jadi satu kali, habis itu dua kali dalam waktu dekat. Tapi kita lihat aja. Jadi kalau menurut saya sih Pura ini udah cukup menarik ya di sini. Dia udah dijaga, support di 63. Kemarin juga Jumat cukup bagus masuknya. Memang volumenya sih masih kering. Ya kita lihat aja ke depannya. Jadi oke itu ya teman-teman, 3 saham yang bisa kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Happy cuan selalu. Bye-bye.